Di sebuah sudut kota yang tidak terlalu ramai, berdiri sebuah toko kecil bernama Optik Cahaya Sejati. Dari luar, bangunannya tampak sederhana, cat dindingnya mulai pudar, papan nama berwarna biru tua sudah retak di beberapa bagian, dan kaca etalase dipenuhi bingkai kacamata berbagai model yang tersusun rapi. Lampu neon putih menyala terang, membuatnya terlihat seperti toko optik biasa yang sekadar menjual lensa dan memperbaiki kacamata. Namun, bagi mereka yang pernah berurusan langsung dengan pemiliknya, toko ini bukan sekadar tempat untuk memeriksa penglihatan. Di balik kacamata dan alat optik yang dipajang, tersembunyi rahasia yang tidak semua orang bisa mengerti. Pemilik toko itu bernama Sapta, pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya sedikit membungkuk, rambutnya mulai memutih di sisi-sisi kepala, dan wajahnya dipenuhi garis kehidupan. Ia dikenal sebagai sosok ramah, tutur katanya lembut, dan sikapnya penuh kesabaran ketika melayani pelanggan. Bagi orang awam, Sapta hanyalah seorang pengusaha kecil yang mencari nafkah dengan menjual kacamata. Namun, gosip yang beredar di masyarakat mengatakan sesuatu yang lain. Bisik-bisik yang beredar menyebutkan bahwa Sapta memiliki kemampuan aneh. Ia bisa melihat lebih dalam dari sekadar penglihatan mata. Konon, hanya dengan menatap kedua bola mata seseorang, ia mampu menerawang garis nasib, membaca luka batin, bahkan melihat potongan masa depan orang itu. Tidak sedikit pelanggan yang datang bukan hanya untuk membeli kacamata, tetapi diam-diam berharap mendapat jawaban atas masalah hidupnya. Beberapa pulang dengan wajah lega, seolah beban yang menghimpit dadanya hilang setelah berbicara dengan Sapta. Namun, ada pula yang pulang dengan wajah pucat pasi, terguncang oleh ucapan samar yang ia dengar. Sebab, ramalan Sapta kadang terdengar indah, namun kadang juga menyingkap kegelapan yang sulit diterima manusia. Rahasia itu bukanlah sesuatu yang ia dapatkan begitu saja. Sapta mewarisinya dari garis keturunan leluhurnya, seorang dukun sakti yang dahulu terkenal di desanya. Sang kakek meninggalkan sebuah cermin hitam berbingkai kayu jati kuno, yang konon menjadi pintu bagi siapapun yang ingin menembus ruang dan waktu. Cermin itu bukan sekadar benda mati, ia hidup, bernafas, dan memiliki kehendak sendiri. Sapta yang masih muda dulu tidak sengaja menemukan kekuatan itu, lalu pelan-pelan belajar mengendalikannya dengan penuh rasa takut dan rasa hormat. Setiap malam setelah toko ditutup, Sapta akan duduk di balik meja kayu yang sudah tua, ditemani oleh cahaya lampu minyak yang redup. Di hadapannya, cermin hitam itu berdiri tegak, memantulkan bayangan samar dirinya. Dengan ritual kecil, meneteskan setitik darahnya ke permukaan kaca, ia bisa melihat bayangan masa depan seseorang yang ia kehendaki. Kadang berupa kilasan singkat, kadang berupa gambaran utuh yang menakutkan. Namun, kemampuan itu bukannya tanpa harga. Setiap kali ia menembus tabir masa depan, tubuhnya menjadi lebih lemah. Ia sering batuk berdarah, atau merasakan pusing hebat yang membuatnya hampir pingsan. Seakan-akan setiap penglihatan yang ia dapatkan adalah bagian dari nyawanya yang terambil sedikit demi sedikit. Maka, Sapta hidup dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin menjalani hidup sederhana sebagai pemilik optik, melayani pelanggan yang datang silih berganti. Namun, di sisi lain, ia merasa terikat pada kekuatan gaib yang diwariskan kepadanya. Sebab, setiap kali ia menatap mata seseorang, tanpa diminta, potongan-potongan masa depan itu muncul begitu saja. Hari-hari Sapta berjalan tenang, namun batinnya tak pernah damai. Ia tahu cepat atau lambat, kemampuannya akan menyeretnya ke dalam masalah besar. Sebab masa depan manusia tidak selalu indah, dan kebenaran seringkali jauh lebih berbahaya daripada kebohongan. Dan benar saja, sejak seorang pemuda memasuki tokonya suatu sore, kehidupan Sapta yang tenang berubah menjadi pusaran misteri, kematian, dan bayangan gelap yang terus menghantui. Apa yang selama ini ia sembunyikan akan segera menyeretnya pada takdir yang tak bisa ia hindari. Sore itu, langit di kota kecil tempat Optik Cahaya Sejati berdiri tampak mendung. Awan kelabu bergelayut rendah, menutup cahaya matahari, membuat suasana jalanan menjadi lebih muram dari biasanya. Beberapa orang bergegas berjalan sambil memegang payung, takut hujan akan segera turun. Di dalam optik, Sapta duduk di balik meja kayu dengan tumpukan resep kacamata yang baru selesai ia tulis. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena usia,
Tetapi karena kelelahan yang akhir-akhir ini semakin sering datang. Dentang lonceng kecil di pintu masuk berbunyi. Seorang pemuda masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, matanya sedikit merah, dan keringat membasahi pelipisnya meski udara sedang dingin. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun, dengan tubuh kurus dan gaya berpakaian sederhana, kaos polos dan celana jeans usang. "Selamat sore, Pak. Apakah masih buka?" tanyanya sopan, suaranya agak bergetar. Sapta mengangguk pelan. "Silakan masuk, Nak. Apa keluhanmu?" Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Rian, seorang karyawan toko yang belakangan merasa penglihatannya sering berkunang-kunang. Ia duduk di kursi periksa, lalu Sapta memasangkan alat uji lensa di depan matanya. Seperti biasa, proses pemeriksaan berlangsung tenang. Sapta bertanya huruf apa yang terlihat, meminta Rian membaca dari baris demi baris. Namun, saat pandangan Sapta dan Rian bertemu, sesuatu aneh terjadi. Mata Rian yang hitam dan jernih seakan menjadi pintu, menyeret Sapta pada kilasan yang tidak ia inginkan. Tiba-tiba, penglihatan Sapta mengabur. Ruangan optik yang sempit menghilang, berganti dengan suara bising dan teriakan orang-orang. Ia melihat stasiun kereta api, malam hari, dengan cahaya lampu redup. Kereta melaju kencang, suaranya menggelegar, dan di tengah rel terlihat sosok pemuda terjatuh. Tubuhnya terhempas, darah muncrat membasahi besi dingin. Sapta terkejut, wajah itu adalah wajah Rian. Sekejap, penglihatan itu lenyap. Sapta kembali ke ruang optik, duduk di kursinya dengan wajah pucat dan keringat dingin. Tangannya bergetar saat mencatat hasil pemeriksaan. "Pak, bagaimana hasilnya?" tanya Rian, tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Sapta menatapnya lekat-lekat, hatinya berdebar keras. Bibirnya ingin sekali berkata, "Hati-hati, Rian. Ada maut yang menunggumu di stasiun." Namun, pengalaman hidup membuatnya menahan diri. Ia tahu, menyampaikan ramalan buruk bisa menghancurkan jiwa seseorang. Akhirnya, ia hanya berkata lirih, "Matamu memang butuh bantuan lensa. Tapi yang lebih penting, jaga dirimu baik-baik, Nak. Jangan terlalu sering pulang malam. Dunia luar tidak selalu bersahabat." Rian tersenyum canggung, menganggap itu sekadar nasihat orang tua. Ia berterima kasih, lalu mengambil resep kacamata yang ditulis Sapta. Setelah membayar uang muka, ia pamit sambil menunduk sopan. "Terima kasih, Pak. Semoga Bapak sehat selalu." Ketika pintu kembali tertutup, Sapta terduduk lemas. Dadanya naik turun cepat, dan matanya menatap kosong ke arah cermin kecil di mejanya. Kilasan tadi berputar lagi di kepalanya, kereta, darah, wajah Rian. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi, sekadar permainan pikirannya sendiri. Namun, pengalaman bertahun-tahun menggunakan cermin hitam telah mengajarkan sesuatu. Penglihatan semacam itu tidak pernah salah. Jika sudah muncul, maka takdir itu pasti datang, entah cepat atau lambat. Malamnya, setelah toko ditutup, Sapta duduk di ruang belakang. Ia menyalakan lampu minyak kecil, lalu mengeluarkan cermin hitam berbingkai kayu jati kuno dari lemari kayu tua. Permukaannya memantulkan bayangan redup, seolah menyimpan sesuatu di balik kegelapan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil dan melukai ujung jarinya. Setetes darah menetes ke permukaan cermin, menyebar perlahan seperti tinta di atas kertas. Ruangan menjadi dingin, dan suara bisikan samar terdengar dari arah cermin. Bayangan stasiun itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Ia melihat Rian berjalan sendirian di peron, lalu seseorang dengan jaket hitam mendekat dari belakang. Dorongan keras terjadi, dan tubuh Rian jatuh ke rel tepat saat kereta melintas. Jeritan bercampur dengan suara besi beradu, lalu semuanya gelap. Sapta terkejut hingga menjatuhkan cermin itu ke meja. Nafasnya terengah, jantungnya berdetak liar. Ia sadar, kematian Rian bukan kecelakaan. Itu adalah pembunuhan. Dalam hati, Sapta digelayuti dilema. Haruskah ia memperingatkan Rian dan melawan takdir? Atau membiarkan semuanya terjadi sebagaimana semestinya? Di tengah keheningan malam, suara bisikan dari cermin terdengar jelas, seolah menertawakannya. Takdir tidak bisa dihindari, kau hanya bisa menyaksikannya. Sapta duduk lama di kursi kayu usangnya,
Tubuhnya masih bergetar setelah menyaksikan penglihatan yang muncul di cermin hitam. Lampu minyak yang redup menyorot wajahnya yang semakin pucat. Ia menatap jarinya yang masih berdarah, lalu membungkusnya dengan kain kecil. Di dalam hati, pergulatan besar terjadi. Sabta tahu ramalan tidak boleh sembarangan diucapkan. Bila ia salah langkah, hidup orang yang diramal bisa berubah menjadi lebih buruk. Ada yang menjadi ketakutan seumur hidup, ada pula yang justru mempercepat ajalnya karena berusaha lari dari takdir. Namun, kali ini berbeda. Bayangan yang ia lihat bukan sekadar kecelakaan. Itu adalah tindakan sengaja, sebuah pembunuhan. Ia melihat jelas ada sosok dengan jaket hitam yang mendorong Rian ke rel kereta. Siapa dia? Mengapa harus Rian? Gumam Sabta lirih. Suara bisikan samar terdengar lagi dari cermin yang masih tergeletak di atas meja. Kau tidak bisa menghentikannya. Masa depan adalah rantai, dan setiap rantai akan berakhir di ujungnya. Sabta meremas dadanya. Bisikan itu bukan sekadar suara asing, itu adalah suara yang selalu muncul setiap kali ia memaksa cermin menunjukkan terlalu banyak. Seolah-olah ada entitas lain yang ikut campur, menjaga agar rahasia takdir tidak terlalu banyak dibuka. Malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat darah di rel kereta, wajah Rian yang terkejut, lalu cahaya lampu stasiun yang berkelebat cepat. Keesokan paginya, toko optik kembali buka seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, ibu-ibu tua mencari kacamata baca, seorang bapak memesan bingkai baru, dan seorang siswa sekolah memeriksa minus matanya. Sabta melayani dengan senyum yang sama seperti biasanya, seakan tak terjadi apa-apa. Namun, pikirannya terus terikat pada Rian. Ia berharap pemuda itu tidak muncul lagi, agar dirinya tidak perlu memilih. Tapi takdir seolah mempermainkannya. Menjelang sore, pintu toko kembali terbuka, dan Rian masuk dengan wajah cerah. Ia datang untuk mengambil kacamata pesanannya. Wah, cepat sekali jadi ya, Pak. Rian menyapa dengan ramah. Sabta mengangguk, lalu menyerahkan kacamata itu. Ya, kebetulan stok lensa pas tersedia. Cobalah, semoga cocok. Rian memasang kacamata itu dan tersenyum puas. Jernih sekali. Terima kasih banyak, Pak. Sabta menatapnya lama. Dalam hati ia ingin berteriak, jangan pergi ke stasiun. Jangan dekat rel. Jangan percaya siapapun. Tapi bibirnya hanya bergetar, tak sanggup mengucapkan kebenaran. Yang keluar hanya kalimat samar. Hati-hati kalau pulang lewat stasiun, nak. Dunia di luar sana tidak selalu bersahabat. Rian hanya mengangguk, mengira itu nasihat biasa. Ia kemudian membayar sisanya, lalu pamit dengan senyum. Saat pintu tertutup dan lonceng kecil berdenting, dada Sabta terasa kosong. Seperti baru saja melepas seseorang menuju jalan buntu. Malamnya, ia kembali duduk di depan cermin hitam. Kali ini ia tidak ingin melihat lebih jauh, tapi cermin itu seolah memaksanya. Tanpa darah pun, permukaan hitam itu mulai beriak, memperlihatkan bayangan Rian yang berjalan di peron stasiun. Sosok berjaket hitam muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sabta hampir bisa melihat wajahnya, namun tiba-tiba cermin bergetar keras, seolah menolak. Suara berbisik semakin keras. Jangan ikut campur, Sabta. Jika kau melawan, maka darahmu sendiri yang akan mengalir di rel itu. Sabta menutup cermin dengan kain hitam dan menekannya kuat-kuat, nafasnya terengah. Ia sadar, semakin dalam ia menggali, semakin besar bayangan gelap yang mengintai. Namun, jauh di dalam hatinya, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak bisa hanya duduk diam menyaksikan seorang pemuda tak berdosa meregang nyawa. Meski tahu setiap ramalan punya harga, ia mulai berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus tahu siapa orang itu. Aku harus mencegahnya. Dan dari sanalah, langkah Sabta menuju pusaran takdir yang lebih kelam dimulai. Malam itu, setelah toko ditutup dan semua lampu dipadamkan, Sabta duduk di ruang belakang. Di hadapannya, sebuah lemari kayu tua terbuka, menampakkan benda yang selalu ia sembunyikan dari pandangan orang lain, cermin hitam berbingkai kayu jati kuno. Permukaannya legam pekat, seolah menelan cahaya di sekitarnya. Sabta memandanginya lama. Tangannya bergetar saat hendak menyentuh permukaan kaca. Ia tahu,
Setiap kali ia memanggil bayangan dari cermin itu, ada harga yang harus ia bayar. Tubuhnya melemah, darahnya terkuras, dan jiwanya seakan terikat semakin erat dengan kegelapan yang bersemayam di dalamnya. Namun, kilasan tentang Rian terus menghantui. Bukan hanya karena ia melihat kematian pemuda itu, tapi juga karena ada sosok lain, pria berjaket hitam yang mendorongnya. Sabta tahu, penglihatan itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah pesan. Dengan napas berat, ia mengambil pisau kecil dan menusuk ujung jarinya. Setetes darah jatuh ke permukaan cermin, diserap seolah kaca itu adalah tanah kering yang haus. Seketika, udara di ruangan berubah dingin. Lampu minyak berkedip-kedip, dan suara bisikan asing bergema di telinganya. "Buka tabir, wahai penjaga rahasia, tunjukkan wajah yang tersembunyi," gumam Sabta lirih, kalimat doa yang dulu diajarkan kakeknya. Permukaan cermin beriak seperti air yang diguncang. Bayangan stasiun muncul lagi, peron sepi, kereta melintas, dan Rian berdiri di pinggir rel. Sosok berjaket hitam mendekat dari belakang, lalu mendorongnya dengan kejam. Kali ini, wajah sosok itu mulai tampak samar. Tubuhnya tinggi, langkahnya mantap, dan matanya menyala merah dalam pantulan cermin. Sabta hampir bisa mengenalinya, tetapi tiba-tiba suara menggelegar terdengar. "Berhenti!" Gambar itu mendadak pecah, dan permukaan cermin memantulkan wajah Sabta sendiri, pucat, penuh keringat, dan matanya tampak lebih tua dari sebelumnya. Sabta terhempas ke belakang, terengah-engah. Darah segar keluar dari hidungnya. Ia segera menyeka dengan kain, lalu memejamkan mata. "Kenapa kau menghalangi, siapapun kau yang bersemayam di sana?" bisiknya putus asa. Bisikan samar menjawab, "Takdir bukan untuk diubah, hanya untuk disaksikan." Kenangan yang kembali. Dalam keadaan lemah, pikiran Sabta melayang pada masa lalunya. Ia teringat saat masih muda, ketika pertama kali menemukan kekuatan ini. Waktu itu, ia tinggal bersama kakeknya, seorang tabib tua yang disegani di desa. Sang kakek memiliki benda pusaka, cermin hitam yang selalu diselubungi kain dan disimpan di ruangan khusus. Sabta muda yang penasaran pernah diam-diam membuka selubung itu. Begitu ia menatap ke dalamnya, ia melihat bayangan yang bukan miliknya. Seorang lelaki di desa yang tersenyum lebar, lalu jatuh sakit beberapa hari kemudian dan meninggal. Ketika ia menceritakan hal itu pada kakeknya, sang kakek hanya menepuk bahunya dan berkata, "Cermin ini bukan benda biasa, Nak. Ia adalah pintu menuju hal yang tak seharusnya kita lihat. Ia memberkati kita dengan pengetahuan, tapi juga mengikat kita dengan kutukan. Ingatlah, setiap pandangan ke dalam cermin adalah pengorbanan jiwa." Sejak saat itu, Sabta dididik untuk menguasai kekuatan cermin, bukan menghindarinya. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa ramalan dari cermin selalu benar, dan kebenaran itu tidak selalu membawa kebaikan. Kembali ke masa kini. Sabta tersadar dari lamunannya, lalu menutup cermin dengan kain hitam. Tangannya gemetar hebat, tubuhnya terasa dingin. Ia tahu dirinya sudah terlalu jauh, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan. Kalau benar itu pembunuhan, maka ada seseorang yang harus kuperingatkan, atau setidaknya, kuhadapi, katanya pelan pada dirinya sendiri. Namun, suara lain muncul dalam pikirannya, suara yang seakan berasal dari cermin itu sendiri. "Setiap campur tanganmu akan membuka pintu yang lebih besar. Bersiaplah, karena bayangan itu kini juga mengawasimu." Sabta menoleh ke sudut ruangan. Untuk sesaat, ia yakin melihat sosok hitam berdiri di sana, diam, tak bergerak, hanya menatap dengan mata merah samar. Ia berkedip, sosok itu lenyap. Tapi hatinya tahu, ia tidak lagi sendirian. Awan gelap di atas kepala. Hari-hari berikutnya, Sabta mulai merasakan perubahan. Toko optiknya tetap buka, pelanggan tetap datang, namun suasana di sekitarnya semakin mencekam. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di luar tokonya, meski saat ia membuka pintu, jalanan kosong. Bayangan hitam kadang tampak melintas di kaca etalase, padahal tidak ada siapapun di dalam. Ia sadar, sejak malam ia mencoba melihat wajah pembunuh itu, ada sesuatu yang ikut terbuka. Pintu yang seharusnya tetap terkunci, kini telah terbelah sedikit. Dan dari pintu itu,
bayangan kelam mulai merembes masuk ke hidupnya. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kota kecil. Rintik air menetes dari atap seng toko optik Cahaya Sejati, menimbulkan bunyi berulang yang menusuk telinga. Sapta duduk sendirian di ruang belakang, matanya sembab karena kurang tidur. Cermin hitam masih terbungkus kain, namun bayangan dari dalamnya terasa menekan pikirannya, seolah benda itu terus memanggilnya untuk melihat lagi. Sudah 3 hari sejak ia menyaksikan penglihatan mengerikan tentang Rian. Sejak hari itu, hatinya gelisah tanpa henti. Ia ingin memperingatkan Rian dengan jelas, tapi ketakutan selalu menahannya. Ia tahu ramalan yang diucapkan terlalu gamblang bisa menghancurkan mental seseorang, bahkan mempercepat datangnya takdir buruk itu. Namun, malam itu sesuatu dalam dirinya pecah. Ia mengambil keputusan. Besok ia akan memanggil Rian kembali ke tokonya dengan alasan kacamata pesanannya sudah siap, lalu menyampaikan peringatan setidaknya secara samar. Pertemuan kembali dengan Rian. Keesokan harinya, suasana toko cukup ramai. Beberapa pelanggan keluar masuk, membeli lensa baru atau sekadar memperbaiki bingkai patah. Menjelang sore, Rian datang dengan wajah cerah. "Pak Sapta, katanya kacamata saya sudah bisa diambil." "Ya," sapanya sambil tersenyum. Sapta mengangguk, mengambil kacamata yang memang sudah jadi sejak kemarin. Ia menyerahkan dengan tangan yang sedikit gemetar. Rian langsung mencobanya, lalu wajahnya berseri. "Wah, jelas sekali. Dunia jadi lebih terang, Pak," katanya Rian. Sapta menatap pemuda itu lama, hatinya terasa berat. Kata-kata seolah menumpuk di tenggorokannya. Akhirnya, ia memberanikan diri berkata, "Rian, dengarkan baik-baik. Jika kau sering pulang lewat stasiun, berhati-hatilah. Jangan mudah percaya pada orang asing. Jangan berdiri terlalu dekat dengan rel." Rian mengerutkan kening. "Maksud Bapak apa?" "Memang saya selalu lewat stasiun kalau pulang kerja. Tapi, ada apa, Pak?" Sapta menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Anggap saja nasihat dari orang tua. Dunia ini penuh bahaya. Kadang kita tidak tahu siapa yang menaruh niat buruk pada kita." Rian terdiam sejenak, lalu tersenyum lagi, mencoba meredakan suasana. "Baik, Pak. Saya akan hati-hati." Ia membayar sisa biaya, menyalami Sapta, lalu pergi. Sapta menatap punggung Rian hingga menghilang di tikungan. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, kata-katanya mungkin terlalu samar. Tapi ia juga sadar, jika ia berbicara lebih jauh, kemungkinan besar justru akan membuat Rian panik dan salah langkah. Berita mengerikan. Seminggu kemudian, suasana kota mendadak geger. Pagi-pagi, Sapta membuka pintu toko dan mendapati sekelompok orang berkerumun di warung kopi depan jalan. Ia mendekat, mendengar bisik-bisik yang membuat tubuhnya langsung lemas. "Anak muda meninggal di stasiun," katanya jatuh ke rel. "Ya, namanya Rian. Katanya kecelakaan. Kasihan sekali, masih muda." Ada yang bilang didorong orang tak dikenal, tapi polisi anggap itu kecelakaan biasa. Sapta membeku. Kata-kata itu menghantam telinganya seperti palu. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia segera masuk kembali ke tokonya, menutup pintu, lalu terduduk di kursi dengan nafas tersengal. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia melihat semua itu sebelumnya, ia bahkan sudah memperingatkan, tapi tetap saja takdir terjadi. Kebenaran di balik cermin. Malam itu, Sapta tak tahan lagi. Ia membuka cermin hitam dengan kasar, menyingkap kain penutupnya. Dengan tangan gemetar, ia menusuk jarinya, meneteskan darah ke permukaan. Bayangan Rian muncul lagi, kali ini dalam keadaan tak bernyawa, terkapar di rel dengan tubuh penuh luka. Namun, cermin tak berhenti di sana. Ia menampilkan sosok lain, pria berjaket hitam yang mendorongnya. Wajahnya masih samar, tertutup bayangan. Namun, Sapta merasakan aura kebencian yang begitu kuat dari sosok itu. Kali ini, suara bisikan terdengar lebih jelas. "Kau ingin tahu siapa dia? Kau ingin menyingkap rahasia ini? Maka bayarlah dengan nyawamu sendiri." Sapta terengah, darah keluar dari hidungnya lagi. Ia menutup mulut, tubuhnya bergetar hebat. Tapi dalam hatinya, tekad makin menguat. "Aku tidak peduli, aku harus tahu."
Aku harus menemukan siapa yang melakukan ini. Ia menatap cermin lagi, dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sosok berjaket hitam itu menoleh ke arah Sapta, menatap lurus melalui cermin, seolah menyadari bahwa ia sedang diawasi. Mata sosok itu menyala merah, dan bibirnya bergerak membisikkan kata-kata yang membuat darah Sapta membeku. Giliranmu berikutnya. Awal dari bayangan gelap. Sapta menutup cermin dengan panik, namun rasa takut sudah merasuk dalam dadanya. Ia tahu, sejak saat itu, ia bukan hanya seorang saksi. Ia sudah ikut masuk ke dalam permainan takdir. Dan permainan itu, cepat atau lambat, akan menuntut bayarannya. Malam itu, Sapta tertidur dengan tubuh yang kelelahan. Namun, tidurnya jauh dari tenang. Dalam mimpinya, ia berada di stasiun yang sama tempat Rian meregang nyawa. Lampu-lampu redup, suara kereta melintas meraung seperti makhluk buas. Di ujung peron, Sapta melihat sosok berjaket hitam berdiri membelakanginya. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seperti terikat rantai. Perlahan, sosok itu menoleh, mata merah menyala menusuk kegelapan. Giliranmu berikutnya, suara parau itu menggema. Sapta terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Nafasnya memburu, dada terasa sesak. Ia melihat sekeliling kamar, namun bayangan di pojok ruangan tampak bergoyang seperti masih ada yang berdiri di sana. Ia menyalakan lampu, namun tak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, mimpi buruk menjadi pengunjung tetap setiap tidurnya. Gangguan di toko. Hari-hari berikutnya, gangguan mulai merambah dunia nyata. Kacamata di etalase sering jatuh sendiri tanpa alasan. Lensa yang ia bersihkan berulang kali berembun, seolah ada hembusan nafas seseorang dari balik kaca. Pelanggan yang datang pun mengeluh aneh. "Pak, kok saya merasa ada yang mengawasi dari belakang saat coba kacamata di sini?" ujar seorang ibu paruh baya dengan wajah pucat. "Pak, tadi saya lihat bayangan pria berdiri di cermin itu, tapi, di ruangan ini kan cuma ada kita berdua," kata seorang mahasiswa ketakutan. Sapta hanya bisa tersenyum kaku, menyembunyikan rasa gentarnya. Namun dalam hati, ia tahu siapa yang menjadi penyebab semua ini. Sosok berjaket hitam itu kini sudah menempel padanya. Masa lalu yang terkait. Di tengah kekacauan, Sapta mulai mencoba menggali ingatan masa lalunya. Ia menutup toko lebih awal, lalu duduk di meja tua dengan secangkir kopi dingin yang tak disentuh. Dalam benaknya, ia teringat kembali pada tahun-tahun mudanya. Dahulu, sebelum membuka toko optik, ia adalah murid dari seorang dukun tua di desa terpencil. Dukun itu mengajarkan ilmu penglihatan gaib melalui media cermin hitam. Namun, dukun itu pernah memberi peringatan. Jangan pernah menggunakan cermin untuk menyelidiki kematian yang belum waktunya terungkap. Karena roh pelaku akan menyadari, dan mereka akan memburu balik. Sapta dulu menganggap itu hanya dongeng untuk menakut-nakutinya. Tapi kini, kata-kata gurunya itu terasa nyata. Sosok berjaket hitam bukan sekadar bayangan masa depan, ia adalah entitas yang sadar, yang kini menaruh dendam pada Sapta karena berani mengintip tabir rahasia. Teror semakin nyata. Suatu malam, ketika ia sedang merapikan lensa, terdengar suara ketukan dari arah pintu depan tokonya. Padahal jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Dengan hati-hati ia membuka sedikit, namun jalanan kosong. Ketika menoleh kembali, ia hampir menjatuhkan tubuhnya. Di kursi tunggu pelanggan, duduk sosok berjaket hitam dengan kepala tertunduk. Nafasnya berat, menimbulkan suara mendesis. Sapta merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mundur perlahan, lalu menutup pintu dengan gemetar. Tapi saat ia berkedip, kursi itu kosong kembali. Namun, ada satu hal yang membuat darahnya membeku, sisa jejak kaki basah di lantai, menuju ruang belakang tempat cermin disimpan. Isyarat kematian. Beberapa hari kemudian, tubuh Sapta semakin lemah. Ia sering mimisan, matanya merah berurat, seolah energi hidupnya perlahan terkuras. Saat menatap cermin, wajahnya tampak pucat seperti orang sakit parah. Suatu malam, ketika ia memaksa menatap ke dalam cermin lagi, ia melihat penglihatan yang membuatnya terhuyung, dirinya sendiri, terbaring kaku di dalam toko, darah merembes dari kepala, dan di belakangnya berdiri sosok berjaket hitam tersenyum puas. Ia jatuh terduduk,
tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa takdirnya kini sudah terikat dengan ramalan cermin. Jika ia tidak segera menemukan cara memutus ikatan itu, maka kematian yang ia lihat hanyalah soal waktu. Kesadaran pahit. Malam itu, Sabta duduk menatap lilin yang ia nyalakan di meja. Dengan suara lirih ia berbisik, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah salah, aku membuka tabir yang tak seharusnya kubuka. Sekarang, roh itu menginginku. Tapi aku tidak bisa lari. Aku harus menghadapinya, atau mati. Angin malam berhembus, lilin bergoyang. Dari kaca jendela, ia melihat pantulan samar sosok berjaket hitam berdiri di belakangnya. Dan kali ini, pantulan itu tidak hilang meski ia menoleh. Angin malam bertiup kencang, menggetarkan pintu kayu toko optik cahaya sejati. Langit pekat, tanpa bintang, hanya petir yang sesekali menyambar di kejauhan. Sabta duduk bersila di ruang belakang, tepat di depan cermin hitam yang ditutup kain lusuh. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi matanya menyalakan tekad. Di sekelilingnya, ia menyalakan 7 lilin dan menaburkan bunga kering, ritual yang dulu diajarkan gurunya. Ia tahu, malam ini adalah penentuan, apakah ia berhasil memutus ikatan dengan sosok berjaket hitam, atau justru binasa. Dengan tangan bergetar, ia membuka kain penutup. Cermin hitam berkilat samar, seperti menyedot cahaya lilin. Suara bisikan lirih mulai terdengar, semakin lama semakin jelas. Kau sudah melihat apa yang tak boleh kau lihat. Maka kau harus membayar dengan hidupmu. Kemunculan sosok berjaket hitam. Dari permukaan cermin, bayangan mulai merembes keluar. Kabut hitam menetes seperti cairan pekat, membentuk tubuh tinggi besar. Wajahnya masih samar, hanya mata merah menyala yang tampak jelas. Jaket hitamnya basah, seperti baru saja keluar dari hujan. Sabta mundur, tapi mencoba berdiri tegak. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau membunuh Rian? Sosok itu tertawa rendah, suara yang menusuk telinga. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya bayangan, bayangan dari dendam dan keserakahan manusia. Kau membuka tabirnya, dan sekarang kau melihatku. Sabta menggertakkan gigi. Ia sadar, sosok ini bukan sekadar roh orang mati, melainkan entitas gaib yang terbentuk dari energi kebencian pembunuh Rian. Ia bukan pelaku asli, tapi manifestasi kegelapan yang menempel pada peristiwa itu. Pertarungan jiwa. Sosok berjaket hitam melompat keluar dari cermin, tubuhnya kini berdiri nyata di dalam ruangan. Suara langkahnya berat, membuat kaca-kaca di etalase bergetar. Lilin-lilin padam satu persatu. Sabta buru-buru mengambil segenggam garam dan menaburkannya membentuk lingkaran. Ia duduk di dalamnya, membaca mantra lama dengan suara bergetar. Cahaya melawan gelap, takdir bisa diubah, yang tersembunyi kembali tertutup. Sosok itu mendekat, tangannya panjang seperti cakar. Ia menghantamkan pada lingkaran garam, dan suara ledakan kecil terdengar. Tubuh Sabta terpental, darah menyembur dari mulutnya. Tak ada yang bisa menutup tabir setelah dibuka, teriak sosok itu. Sabta terhuyung, tapi ia menatap balik dengan sorot mata penuh tekad. Kalau aku harus mati, biarlah. Tapi aku tidak akan membiarkanmu merenggut nyawa orang lain lagi. Rahasia terungkap. Dalam sisa tenaganya, Sabta memaksa menatap cermin lagi. Kali ini, ia ingin melihat wajah asli pembunuh Rian. Permukaan cermin bergetar, lalu menampilkan sosok pria manusia biasa, seorang petugas stasiun yang sering terlihat akrab dengan para penumpang. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kebencian. Seketika, sosok berjaket hitam meraung keras, berusaha menutupi bayangan itu. Jangan, itu bukan urusanmu. Namun, Sabta tersenyum tipis meski darah mengalir di bibirnya. Sekarang aku tahu, kau hanya jelmaan dari dosanya. Dan jika wajahnya terungkap, lambat laun kebenaran akan tercium. Sosok itu melolong marah, tubuhnya mulai retak seperti kaca. Ia berusaha menyerang Sabta terakhir kali, namun cermin di belakang mereka pecah, menyedot tubuh bayangan itu kembali ke dalam kegelapan. Ruangan sunyi. Sabta terhempas ke lantai, tubuhnya lemah tak berdaya. Akhir yang mengorbankan. Pagi harinya, warga menemukan toko optik itu terbuka dengan kaca pecah di mana-mana. Sabta terbaring di lantai, nafasnya terengah-engah.
Ia masih hidup, tapi tubuhnya sangat lemah, hampir seperti orang yang separuh jiwanya hilang. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Hanya Sabta yang menyimpan rahasia bahwa kebenaran kematian Rian tidak akan selamanya tertutup. Ia sudah melihat wajah pelaku, dan meski ia tidak bisa langsung mengatakannya, ia percaya suatu hari kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Namun, sejak saat itu, Sabta bukan lagi pria yang sama. Matanya selalu tampak jauh, suaranya berat, tubuhnya cepat lelah. Seolah sebagian dirinya telah ditarik oleh kegelapan yang ia lawan. Dan di sudut ruang belakang tokonya, cermin hitam itu kini pecah berkeping-keping. Namun setiap malam, Sabta masih mendengar bisikan samar dari pecahannya. Permainan belum selesai. Waktu berlalu beberapa bulan setelah kejadian malam itu. Toko optik cahaya sejati kembali buka seperti biasa. Dari luar, tak ada yang aneh. Kacamata tersusun rapi di etalase, papan nama tua masih tergantung di atas pintu. Pelanggan datang dan pergi, sebagian besar tak tahu apa yang pernah terjadi di dalam ruang belakang toko itu. Namun, bagi mereka yang mengenal Sabta lebih dekat, perubahan besar tampak jelas. Tubuhnya kini kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering terlihat kosong seolah menatap sesuatu jauh di balik pandangan biasa manusia. Ia masih ramah, masih melayani orang dengan sopan, tapi seringkali berhenti mendadak, membeku, lalu bergumam lirih seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Masyarakat mulai berbisik. Ada yang mengatakan Sabta sakit parah, ada yang menduga ia kerasukan, ada pula yang percaya bahwa ia sudah setengah menjadi bagian dari dunia gaib. Bayangan yang tak hilang. Setiap malam, setelah toko ditutup, Sabta duduk sendirian di ruang belakang. Di meja itu kini hanya ada pecahan cermin hitam yang ia simpan dalam kotak kayu. Meski pecah, pecahan itu masih memantulkan bayangan samar, kadang wajah Rian, kadang sosok berjaket hitam yang masih mencoba menyelinap keluar. Sabta tahu ia belum benar-benar bebas. Entitas itu belum hancur sepenuhnya, hanya terperangkap kembali. Dan selama pecahan itu masih ada di dunia, ia akan selalu dihantui. Terkadang ia mendengar suara Rian memanggil, lirih dan penuh penyesalan. Kadang, suara tawa parau sang bayangan terdengar dari sela-sela kotak. Hidupnya menjadi dua. Siang hari ia menjadi pemilik optik yang sederhana, malam hari ia adalah penjaga tabir, bertarung dengan bisikan kegelapan yang tak pernah berhenti. Kebenaran yang tak terucap. Sabta menyimpan rapat rahasia tentang wajah asli pembunuh Rian. Ia tak pernah mengucapkannya pada siapapun. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu jika ia mencoba membongkar lebih jauh, bayangan itu bisa lolos lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kadang ia menulis di buku catatan kecilnya, sketsa wajah petugas stasiun yang ia lihat di cermin, catatan singkat tentang malam ketika Rian mati, dan mantra-mantra yang ia gunakan untuk bertahan. Ia menyimpan buku itu di laci, berharap suatu hari seseorang akan menemukannya ketika ia sudah tiada. Sabta yang baru. Bagi sebagian orang, Sabta hanyalah pemilik optik tua yang menua lebih cepat dari usianya. Namun bagi dirinya sendiri, ia kini menyandang beban yang lebih berat, penjaga rahasia takdir. Ia sadar, setiap kali ia menolong seseorang menerawang masa depan, ia semakin dekat pada tabir yang tak seharusnya disentuh. Namun, meski tubuhnya lemah, hatinya tidak sepenuhnya padam. Sesekali ia masih menolong pelanggan yang benar-benar membutuhkan, meski dengan risiko dirinya semakin terkuras. Ada kepuasan yang aneh setiap kali ia tahu ia bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya kecil, meski ia sendiri tak bisa mengubah takdir besar yang menanti. Akhir yang sunyi. Beberapa tahun kemudian, ketika usia mulai menua, Sabta ditemukan meninggal di kursinya di ruang belakang toko. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat setelah perjalanan panjang. Di sekelilingnya, lilin-lilin sudah padam, dan kotak kayu berisi pecahan cermin hitam terbuka. Anehnya, pecahan itu hilang, tak pernah ditemukan lagi. Hanya buku catatan kecil yang tersisa, penuh tulisan samar dan coretan wajah yang tampak menyeramkan. Orang-orang yang membaca buku itu tak pernah benar-benar memahami isinya. Namun, beberapa di antaranya bersumpah bahwa ketika menatap gambar wajah berjaket hitam di dalam catatan itu, mereka merasa seperti dia sedang menatap balik. Sejak saat itu, toko optik Sabta ditutup permanen. Bangunannya kosong,
Namun banyak yang bersaksi melihat lampu di dalam menyala pada tengah malam, dan bayangan pria berjaket hitam berdiri di balik jendela. Sapta sudah tiada, namun warisan gaibnya masih tertinggal di dunia. Ia telah berjuang menahan kegelapan sendirian, meski akhirnya kalah oleh waktu. Dan di kota kecil itu, orang-orang masih berbisik. Kalau kau membeli kacamata di optik cahaya sejati, konon kau bisa melihat sedikit masa depanmu sendiri. Tapi hati-hati, karena semakin banyak kau melihat, semakin dekat pula bayangan itu menghampirimu. Bayangan takdir yang dulu menghantui Sapta, kini menunggu jiwa baru untuk melanjutkan permainan.